Kalian tahu nih, semua dibangun dengan baik. Ya, masjidnya bersih, baik. Kamar mandinya dibangun dengan baik. Kamar-kamar kalian dibangun dengan baik. Ya toh? Kelas-kelas kalian dibangun dengan baik. Itu sarana. Nah, cara ini paling mudah. Ada uang, wakaf, bangun, setahun, 2 tahun selesai. Gedung Mekah ini cepat sekali dibangun. Ya kan? Kemudian Cordova kita bangun cepat. Kemudian sekarang kita sedang bangun Masjid Syekh Rajab di perumahan sana. Ada uang, wakaf, kita bangun. Nah, semua bangunan dan aset di pondok ini adalah wakaf. Maka, kalau ada orang yang merusak dalam bentuk apapun infrastruktur, sarana yang ada di pondok ini, maka itu minal kabair. Dosanya dia berlipat-lipat. Orang wakaf itu kan supaya wakaf itu dibelikan keran misalkan. Supaya apa? Supaya itu dapat pahala untuk wudhu dan segala macamnya. Nah, kalau ada anak yang merusak keran itu misalkan, maka dia dosanya berdampak-dampak. Dosanya berlipat-lipat. Alih-alih dia itu menambah wakaf, dia merusaknya. Maka akhlak kita, akhlak santri, di antaranya adalah apa? Menjaga semua barang yang ada. Pak Alam dulu kan pernah dibelikan semua gayung-gayung itu ya. Hilang semua apa masih ada semua? Hah? Lah, kamu itu dibelikan semua gayung tuh. Jumlah kamar mandinya, WC-nya, dibelikan gayung semua. Andai kata gayung itu nggak ada yang rusak, nggak ada yang ngambil, kira-kira hilang nggak itu? Hilang nggak? Sekarang saya mau tanya, kalau diadakan kembali semua kamar mandi dan WC-WC di gayung-gayung itu, kalian komitmen menjaga apa enggak? Oh, ragu kalian. Apa saya bilang? 2 gayung hilang, maka semua akan berputar. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Masing-masing harus punya komitmen, saya mau menjaga. Apa saya bilang? Kalau ada yang hilang, kamu berlomba-lomba. Saya mau beli. Saya mau belikan, mengganti gayung yang kamar mandi ini, saya mau belikan ke Kopel. Supaya apa? Supaya pahalanya ke saya. Jadi kalian berlomba-lomba. Kalau ada yang barang yang kurang, uang jajanmu kamu kurangi 10.000, belikan gayung. Allah akan mengganti, mengkonversi dengan kemudahan-kemudahanmu dalam belajar. Allah memudahkan urusanmu. Allah meluaskan rezeki orang tuamu. Begitu. Jadi kamu fastabiqul khair, apa nih? Coba Pak Alam, adakan lagi semuanya Pak Alam. Ya, gayung, ya. Kita adakan kembali semuanya. Jangan ada yang hilang. Masing-masing punya komitmen yang kuat. Saya nggak mau mengambil ini milik Pasum bersama. Ya. Kamu tahu nggak? Imam Syafi'i itu dulu ada buah jatuh ke sungai, nemu, beliau mau memakannya itu ngurut dulu tuh, jatuhnya di sana misalkan di mana Cordova misalkan, turut nih, ini pohon jambu ini di mana asalnya? Oh di sini, cari tahu dulu, ini pohon jambu punya siapa? Oh punya Pak Oyong, izin Pak Oyong, ini pohon jambu jatuh ke sungai, saya makan ya. Sampai sebegitunya beliau. Nah karena beliau clear semua cara berpikirnya, cara hidupnya, apa yang dimakan, segala macam, berkah ilmunya sampai sekarang. Nah kalian, kalau mau berkah dalam hidupnya, ya nanti kamu diberi kemudahan, kamu punya usaha-usahanya lancar, dari sekarang pola hidupmu juga harus berkah. Maka jangan pernah ada orang yang merusak, santri yang merusak fasilitas bersama. Itu zalim. Zalimnya benar-benar itu. Kamu bisa bayangkan orang ya udah kebelet BAB, lari dari sini masjid ke sana. Sampai sana nggak ada gayungnya. Mau bagaimana? Lari dulu ke kamar, udah nggak kuat dia. Nah kalau masing-masing punya komitmen yang sama, kelas 1 sampai kelas 6 komitmennya sama, ini fasum,
Ini milik bersama. Haram saya mengambilnya. Oh, hebat kalian. Hebat. Siap semuanya? Coba. Komitmen bersama. Tadi Pak Ana sudah menjelaskan. Tidak boleh. Tidak boleh. Apa hadisnya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak menyakiti tetangganya. Apa hadisnya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak boleh menyakiti tetangganya. Menyakiti dalam bentuk lisan, dalam perasaan, nggak boleh. Apalagi menyakiti fisik. Itu bukan akhlaknya santri. Ngejek, membuli kata-kata, bukan akhlaknya santri. Apalagi mukul temannya, bukan akhlaknya santri. Apa hadis yang lain? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Irhamu man fil ardi. Kasih sayangilah semua yang ada di bumi ini, makhluk Allah ini. Niscaya yang di langit Allah dan para malaikat mengasihimu. Saya aja kalau tadi mau ke sini itu mampir ke toko pakan pur itu ikan itu kok. Saya mau ke sini itu mampir ke toko pur, nih sisanya 2.000. Kamu lihat. Nih. 10.000, 8.000 harganya, sisa 2.000. Nyantel di motor saya sekarang. Sebelum ke sini saya makan iwak dulu. Kenapa? Irhamu man fil ardi. Jangankan sama manusia, sama ikan aja kita kasih makan. Pak Anang itu kemarin di Mekah itu, WA di grup keluarga, Mbah Hanta, jangan lupa burung di rumah diberi makan. Jangankan sama manusia, di Mekah aja inget burungnya dikasih makan belum, jangan sampai mati karena kelaparan. Saya tengah malam, pernah suatu malam itu, Saddam itu yang satpam saya bilang, Mas Saddam, tolong tengokkan burung merpati yang dulunya Bu Anisia, ada airnya enggak? Ada air minumnya enggak? Burung merpati aja jam 10 malam, saya mau tidur, inget, kayaknya Pak Anta lama lagi di Jakarta, jangan-jangan belum kasih minum. Mas Adam, tolong lihatkan burung merpati dulu punya Bu Indonesia itu ada airnya enggak? Jangankan kalian, lawang manuk saja saya pikirkan minumnya kok. Paham? Karena apa? Karena irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jelas? Wadih? Jangan menyakiti. Hewan aja gak boleh nyakiti, apalagi kamu menyakiti temanmu dengan kata-katamu, dengan sikapmu, dengan tanganmu. Hada haram, hada minal kabair. Jelas? Maka fasum yang ada itu keran-keran, jemuran, dibuat baru tuh, jemuran di belakang gontor. Dibuat baru, dah. Ya kan, dibuat yang bagus, dirawat bareng-bareng. Kalau rusak, diperbaiki. Supaya apa? Supaya kalian nyaman bersama. Jangan Pak Edi bangun, kamu yang rusak. Bangun lagi, kamu yang rusak. Ya, maka fasum-fasum tuh, gazebo-gazebo yang ada di sana, itu untuk siapa? Gazebo ini, itu di sana, bangun itu sana lagi, nanti mau dibuat jemuran di atas. Nanti Pak Anta mau bangun lagi tuh air minum depan pengasuhan itu, belakang ATM, itu air hangat, ada air panasnya. Untuk siapa? Ya untuk kalian, supaya apa? Supaya kalau malam-malam mau minum air hangat, gampang. Mau buat susu, mudah. Tugas kalian menjaga semua aset, semua fasilitas untukmu itu, kamu jaga bersama-sama dengan baik. Siap? Tuh. Terus zero kehilangan. Zero kehilangan. Jangan mudah-mudah, dikit-dikit hilang, dikit-dikit hilang. Kalau semua komitmen kasurnya masing-masing. Saya di Gontor tidak pernah tidur
di kasur orang lain kecuali izin. Kalau nggak ada kasur, saya tidur sajadah. Kenapa? Saya punya komitmen bahwa keberkahan hidup saya bangun sejak awal. Komitmen disiplin saya bangun sejak awal. Kalau kasur saya rusak, belum saya beli, saya di atas sajadah. Sama sarung saya lipat buat bantalan. Lebih baik daripada kamu tidur di kasur orang lain tanpa izin. Nggak ada berkahnya kamu. Kamu mau belajar pakai sepatu orang lain tanpa izin, yang orang cari, nggak ada berkahnya. Maka asasun najah diantaranya adalah keberkahan. Kamu mau pintar kayak gimana, tapi kalau keberkahanmu nggak muncul, sulit. Maka masing-masing punya komitmen. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri sendiri. Kerapian di mana? Dimulai dari lemarimu kamu rapi. Kalau seusia kalian sudah dimulai rapi, dimulai disiplin, begitu kamu dewasa, kamu akan rapi, kamu akan disiplin. Mafhum? Lemarimu rapi, kamarmu rapi, bagian-bagian PPM-nya rapi, disidak gak disidak pengasuhan rapi. Karena rapi bukan untuk Pak Alam, rapi bukan untuk karena Pak Oyong, rapi untuk diri sendiri. Komitmen kamu rapi, komitmen kamu disiplin, komitmen kamu hidup bersih, komitmen kamu clear, itu adalah untuk dirimu sendiri. Dilatih, dibentuk sejak dini. Ya, maka tidak ada santri yang merusak fasum. Tidak ada yang merusak keran, tidak ada yang merusak air minum, tidak ada yang merusak jemuran, tidak ada yang merusak kamar mandi. Dan mandinya juga jangan nyemplung. Saya masih laporan dari Pak Edi, ini ada yang kelanak baru sana itu mandi nyemplung ke baknya, kan besar baknya itu. Kamu mau renang di mana? Hah? Ini kelas 6 masuk begitu nggak mungkin kan? Nah, ini kelas 1 kata Pak Edi masih ada indikasi anak-anak itu mandinya kayak renang gitu kira-kira, jebur begitu. Jangan begitu. Kenapa? Karena habis itu ada yang mau mandi. Kamu nggak boleh buat kotor bak mandi. Kalau kamu BAB, kamu pastikan sebelum kamu keluar BAB-mu bersih. Pastikan. Itu etika, itu akhlak, itu sikapmu kepada temanmu dan sikapmu kepada Allah. Dan begitu. Ya, maka sarana ya tadi fisik, terus kita bangun. Kita mau bangun lagi ini kelas. Nanti ya Oktober kita mulai kelas itu di reservoir air itu kan mulai kelas. Kita nanti di itu Midoah itu yang perempuan itu diterabas ke sana, kita bangun kelas lokal kelas. Kemarin Pak Anang haji, ya ada jamaah haji yang komitmen Pak Anang, udah kita mulai bulan Oktober kita bangun kelas. Di sana kelasnya. Udah, nanti kelas 5, kelas 6 sana senior-senior kelasnya nanti. Ya. Udah, kelas 6 misalkan udah dibuat kelasnya kan? Ada yang AC-nya kan? Ada TV-nya. Rawat bersama. Jangan TV-nya rusak, remote-nya rusak, ya kamu rugi sendiri. Dibelikan. Bahkan saya sudah perintahkan ke Pak Afifuddin, Pak Alam, dah besok ke Semarang, saya bilang, belikan semua masing-masing sound system. Tuh yang portable, masing-masing asrama. Dirawat bareng-bareng. Nanti semua asrama itu, ya asrama Suriah, asrama Gontor, ada lorongnya tuh kan, tengah itu kan. Lantai atas itu ada tengahnya kan. Kita akan buat kayak posko, ada sofanya, ada karpetnya, ada meja-mejanya, ada TV-nya, ada dispensernya untuk guru-guru. Kowe nonton TV terus gitu. Untuk guru-guru, untuk Syekhul Mantikoh, wali kelas, di mana pasowanannya, ke situ. Dah, kamu ada masalah, di mana sowannya, ke situ. Nanti satu malam misalkan nih kamar 201 Suriah kumpul, dah setelkan bagaimana terjadinya tsunami di Aceh. Wah, lihat nanti minggu depan lagi hari berikutnya lagi malam-malam Qoblan Naum Rubu Sa'ah, setelkan bagaimana terjadinya helikopter yang crash helikopter itu, ya kan? Kenapa kecelakaan pesawat terjadi? Setelkan lagi bagaimana banjir bandang terjadi, bagaimana ini. Setelkan lagi bagaimana pidatonya Habibie. Setelkan lagi bagaimana ceramahnya UAS, ceramahnya Didayat. Jadi
lingkungannya itu homi, bi'ahnya bi'ah usrawi. Jangan usul Ustadz, apa? Anak kelas 1 usul, apa Ustadz? Nonton Upin Ipin aja malam ini, jangan begitu. Ya, kita akan buat supaya apa? Supaya kalian tuh nyaman, kalian berkarakter. Maka sarana akan kita tingkatkan. Bareng-bareng nanti kamu di asrama-asrama akan dibaguskan. Ada ruang gurunya, ada ruang syekhul mantikonya bagus, ya kan? Kamu kalau ada masalah, kemana larinya? Ke syekhul mantikohnya. Kemana larinya? Ke musyrifnya. Ada pos di situ, ada yang jaga, ada yang piket di situ. Jadi apapun problem kamu ada ustadz yang standby di situ, jaga di situ. Jadi ada masalah, datanya ke ustadznya, ke wali kelasnya. Datang, Ustadz, saya nggak betah. Kenapa nak nggak betah? Ini begini. Kamu curhat sama wali kelasnya. Ya, maka fisik akan kita baguskan terus, akan kita tingkatkan. Maka kewajiban kalian menjaganya dengan baik. Siap? Nah, ya, komitmen bersama. Kelas 6 dimulai dari kelas 6. Dari kelas 5 dimulai. Komitmen dibangun dari kelas yang senior. Ngajari adik-adiknya. Jangan kelas 6-nya mau amal, mau ngudek chat, ngambilnya gayung yang di kamar mandi, sama aja kamu ngajarin begitu namanya. Kamu mau ngechat, ya kan, untuk PG, kurang apa namanya itu, tempat untuk ngaduknya, ngambilnya di mana? Hah? Ngambil gayung di kamar mandi, sama aja kamu ngajari adik-adikmu. Justru kamu itu adalah menjaga supaya semua aset, semua inventaris, semua sarana dengan baik. Apa yang pertama tadi? Sarana, pembangunan fisik. Yang kedua adalah kaderisasi atau investasi sumber daya manusia, pengembangan dan percepatan SDM. Dalam bahasa kita, kaderisasi by design. Didesain. Kami sekarang sedang memetakan SDM. Siapa yang nanti harus mewarisi karakternya Pak Anang. Memahami nilai-nilai, ceramahnya baik, diksinya baik, penyampainya baik. Siapa yang nanti mewarisi Pak Bisri, menata kurikulum, memahami undang-undang pesantren, ya kan, bertemu dan berkolaborasi dengan banyak pihak, pondok-pondok salafiyah, pondok-pondok asriyah, dan lain sebagainya. Dan kita pilih di antara para guru-guru senior ini, siapa yang nanti mewarisi karakter Anizar, ya kan, bertemu dengan Sekjen Robito, bertemu dengan Grand Syekh. Kamu tahu enggak, Grand Syekh 3 kali ke Indonesia sejak tahun 2006, 2016, 2018 saya yang bawa. Kenapa? Sejak mahasiswa semester 2 saya sudah bermain di lingkungan rektorat dan Masjidil Azhar. Sampai sekarang kunci-kunci itu saya pegang. Siapa yang mewarisi ini? Ya kan? Siapa yang mewarisi tampil nanti di Asfa Foundation? Sekarang saya di Sekjen DMDI, Dunia Melayu, Dunia Islam. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperkuat tazakah ini dari semua aspek. Rabithah Alam Islami sudah kita pegang. Al-Azhar bisa kita pegang. Dunia Islam, Dunia Melayu yang jumlah anggotanya 26 negara, saya sekjennya. Dewan Masjid Indonesia, saya wakil sekjen. Laziz Assalam fil Alamin, saya wakil ketua. Nazir Wakaf Assalam fil Alamin, saya wakil ketua. Di MUI Pusat, saya sekretaris hubungan luar negeri dan kerjasama. Kalau diurut semua jabatan saya A, B, C itu satu lembar gak muat. Gak muat. Gak muat. Aktivitas dakwah sosial keumatan kemanusiaan di luar yang kita bina ini, kalau ditulis dalam satu ini nggak akan muat.
belum menjadi mustasyar kepemudaan di Jawa Tengah dan segala macam, tak iakan semua, yo. Tapi satu hadafnya dalam rangka keumatan dan memperkuat positioning Tazaka. Maka pengembangan dan percepatan kaderisasi kita lakukan. Sejak Tazaka berdiri, sejak itu pula kaderisasi jalan. Ustadz Hafif ini kan mana Hafif itu? Ustadz Hafif ini kan termasuk kaderisasi yang kita sekolahkan di Gontor. Tahun berapa masuk Gontor, Hafif? Hah? 12. Bersamaan dengan Tazaka membuka tahun ajaran baru, kita kirim juga hal yang sama Ustadz Hafif dan beberapa lain lagi ke Gontor. Selesai Gontor, kita kirim ke Mesir. Sudah pulang sekarang jadi pengasuhan santri. Tahun depan akan pulang Ustadz Zaki, Ahmad Zaki, apa namanya itu? Zaki Mubarak. Itu di Al-Azhar itu fakultas bahasa Arab. Itu matan-matan, syair-syair, semua macam, apal di luar kepala. Akan pulang membersamai kalian. Akan pulang lagi siapa? Semalam? Ustadz Kelvin, Syarah Islamiyah. Hah? Syarah Islamiyah kan? Akan pulang lagi Fulan. Semalam kita kumpul kader-kader itu sana, ada Pak Anam, ada siapa lagi itu? Ustadz Nafi, ada siapa? Ustadz Khalid. Hah? Ada namanya Ustadz Amri Madani. Itu alumni Tazaka sekarang semester 6. Semester 4 di Al-Azhar mengambil kedokteran, itu sudah hampir mumtaz. Ya kemarin ya. Bisa bayangkan kamu mutakodim awal. Alumni Tazaka sekolah di luar negeri di Al-Azhar mengambil kedokteran, itu takdirnya mutakodim awal, itu sudah hampir mumtaz. Mengalahkan orang-orang Mesir. Akan pulang. Sekarang iya, TMC kamu sakit, belum ada dokternya, adanya Bu Peti, Bu Ida, dan tapi 2-3 tahun lagi Dokter Khalid, spesialis rehab medik. Rehab medik. Dokter Urwan, spesialis F16 itu kan. Mana ulwannya? Kamu itu harus mencocokkan dirimu seperti tentara, Wan. Pilot beneran, TNI AU gitu loh. Saya bilang Pak Anang, puluhan ini saya ingat apa sih wedi, manuvernya wedi. Saya bilang lah kayak di dokter loh. Dari Pak Anang, kamu kurang berani manuvernya. Jadi misalkan pesawat itu di depannya panggung itu tabrakan, kemarin itu loh, bupati itu, itu kata Paluan, nanti kalau nggak bisa menggok gimana? Dia takut Edi. Berani nggak kamu gini? Apa dia apa? Saya khawatir Ustaz. Apa? Nggak bisa menggok. Tuh. Begitu. Waktu latihan bener, tapi waktu aerosol beneran malah jatuh kemarin itu. Nanti 4 tahun lagi, ini Pak Luan nih, September masuk kuliah kedokteran di Unisula, kader Tazakat dengan Ustadz Khalid. Jadi yang kelas 1 itu, kamu kelas 5, nanti kalau sakit Pak Luan nih yang ngobatin. Ya, tuh Firnas dan teman-teman kelas 1 sana itu nanti kalau sakit kelas 5, ya naudzubillah nggak usah sakit ya, sehat semua. Tapi kalau ada yang sakit nih nanti, dokternya udah standby sendiri. Kaderisasi by the sen. Pak Anam, Heru Anam itu pangeran, saya tanya, kamu sekarang tingkat berapa? Tingkat 5, semester 5. Berarti 3 semester lagi selesai, bagian apa? Bisa apa sekarang kamu? Sudah bisa menganalisa, ini air jernih, ini begini, ini air kalau nanti sumber sana-sana, diatur sirkulasinya. Sudah selesai. Maka pondok ini, kaderisasi itu adalah bagian yang penting dalam rangka keberlangsungan pondok. Kita kirim. Kedokteran iya. Apalagi misalkan bahasa Indonesia kita kirim. Apalagi itu AD itu apa semalam Pak AD? Teknik sipil. Semua bidang. Tidak semua lembaga pendidikan pesantren itu kaderisasinya sampai kepada
pengairan, sampai kepada kedokteran, sampai kepada teknik sipil. Semua bidang ilmu pengetahuan kita kirim kader-kader kita. Maka pengembangan dan percepatan investasi sumber daya manusia menjadi salah satu poin penting dari 3 strategi. Kenapa? Karena Pak Anang akan tua, saya akan tua, Pak Oyong akan tua, Pak Edi akan tua, semua akan tua. Kalau kaderisasi tidak dilakukan dengan baik, maka akan ada gap generasi. Kami tua, kemudian generasi kedua, ketiga, keempat tidak terstruktur dengan baik. Maka kalian ya camkan baik-baik. Salah satu dari 3 tadi, yang pertama fisik, yang kedua adalah apa? Membangun sumber daya manusia yang terstruktur dengan baik. Yang ketiga adalah jaringan. Jaringan. Alhamdulillah, Tazakat di usianya kurang dari 2 windu ini, jaringan baik dalam dan luar negerinya sudah bagus. Kita bangun jaringan baik kepada pemerintah, kepada pejabat, kepada tokoh-tokoh, kepada masyarakat-masyarakat yang di sekitarnya, kepada lembaga-lembaga internasional. Kita bangun networking ini dengan baik. Kita bangun dengan para rektor-rektor dengan baik. Nah, membangun jaringan ini perlu kesabaran, perlu keuletan. Enggak boleh membangun jaringan mutungan, membangun jaringan bosenan, enggak bisa. Yang sekarang ada, Al-Aziz As-Salam bil Alamin, Nazir Wakaf As-Salam bil Alamin, itu kan buah dari perjuangan lama. Ya kan? Maka saya sering katakan depan guru-guru semuanya, kita berpikir saat itu adalah membangun museum sejarah Nabi di Jakarta. Belum berhasil. Belum berhasil yang A, tapi berhasil yang B. Ya kan? Ke Jakartanya saya dalam 2 tahun, 3 tahun, sering seminggu 2 kali, 3 kali, itu kan dalam rangka apa? Dalam rangka membangun museum terbesar di dunia. Oh, belum terlaksana karena 1 hal, 2 hal, oke. Tapi ada 1 goal yang lain. Nah, kalau mutungan, sudah kayaknya angel nih, sudah pulang aja, ya nggak akan menciptakan sesuatu yang baru. Maka tadi, ya, kaderisasi siapa yang akan mewarisi karakter saya, Pak Anang, semua itu harus dari guru-guru yang ada di sini harus tekun, harus jangan bosan. Dilihat, oh Pak Anang begini, Pak Nezar begini, Pak Oyong polanya begini, Pak Bisri begini, diikuti. Gak usah banyak tanya, kamu lihat aja, ikuti, kamu bisa sendiri. Ya, maka jaringan ini baik dalam dan luar negeri kita perkuat terus. Ini tanggal 1 ini saya berangkat dulu ke Mesir dengan Ustadz Maulana Darsono menyiapkan seminar peradaban dan pemikiran Islam sekaligus launching beasiswa ASFA. Tahun ini nih kita punya pengabdian 48 sarjana Al-Azhar, S1, S2, S3 yang kita bagi sebagian di sini, sebagian di pondok-pondok lainnya. Maka kita launching besok ini tanggal 6. Saya berangkat tanggal 1 dulu. Pak Anang nyusul dengan Prof. Sangidu, dengan Prof. Hamid dan lain-lainnya tanggal 4. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperluas jaringan, bertemu dengan Rektor Ainus Syams, bertemu dengan Rektor Suez Canal, bertemu dengan Rektor Cairo University. Dalam rangka apa? Dalam rangka double degree dan lain sebagainya. Terus memperkuat jaringan. Jadi kalau kita pergi itu bukan lagi sudah bermain, nggak ada. Di mana Pak Anang? Oh, ke mana? Saudi, ngapain? Jalan-jalan. Udah nggak masanya jalan-jalan kita. Kepergian kita itu adalah sesuatu yang untuk membangun, memperkuat jaringan kita. Yang sudah ada kita rawat, yang belum ada kita bangun terus. Kami itu dengan Pak Anang, Pak Bisri itu, ya 5 tahun yang lalu lah, itu geremeng-geremeng itu. Kalau Mesir, Suriah itu udah khatam kita. Yang belum punya jaringan Saudi. Padahal kita umroh, haji berkali-kali. Bagaimana kita belum punya jaringan cantolan yang sangat kuat? Itu 5 tahun yang lalu.
Diskusi ringan kita di pimpinan 5 tahun yang lalu, di dunia Arab ini ada simpul-simpul. Mesir sudah punya, Suriah sudah khatam, Saudi kita belum punya gantungan. Langsung Allah kabulkan. Kita punya gantungan, punya channel, punya jaringan, lembaga internasional, Rabita al-Alam al-Islami, Liga Muslim Dunia. Dari situ bisa masuk ke semuanya. Sekarang saya WhatsApp-WhatsAppan dengan kepala protokol Masjidil Haram biasa saya. Ini ada Pak ini, nanti mau masuk ke masjid, tolong dikawal, jagain sama dia. Yang jaga bukan pakai peci hitam, pakai baret merah. Kan begitu kan? Jadi yang ngawal-ngawal PM itu Pak Tony, Pak Ferry, yang di Masjidil Haram itu saya udah punya nomor mereka semua. Begitu, jaringan semakin luas. Di Madinah segala macam, kemarin haji segala macam sudah selesai. Orang mau ke Raudhah, tinggal teleponnya ada orang begini Raudhah. Yang dulu nggak bisa. Ya kan, tambah lagi sekarang udah dengan guru besar di Ummul Qura. Belum lama kita berkunjung juga ke Jami' Islamiyah Al-Madinah Al-Munawwarah dan seterusnya. Jadi jaringan kita perluas, kita perkuat dalam rangka apa? Dalam rangka memperkuat tazakah dan pondok-pondok pesantren yang lain. Jadi 3 strategi penting pondok itu: fisik, bangunan, SDM, jaringan, baik dalam dan luar negeri. Itu strategi 3 pondok ya yang kita jalankan. Maka kalian camkan baik-baik ya, dicerna dengan baik. Kelas 6 ini jangan melek walang. Tiap ceramah-ceramah pimpinan kamu catat dengan baik. Kamu masukkan ke file kamu dalam hatimu. Di saat kamu nanti kuliah, file itu kamu ada tersimpan dengan baik. Kamu bisa keluar, oh begitu kamu kuliah di UGM, kamu di Mesir, kamu di sini, kamu akan jadi bintang-bintang di situ. Jangan keluar kuliah malah kamu jadi mereka jadi kamu. Kamu kalau nanti kuliah dimanapun, karaktermu karakter begini, hakul yakin, kamu jadi bintang di tempatmu masing-masing. Jangan berubah karaktermu, jangan pernah berubah karaktermu, dimanapun kamu berada, jangan pernah berubah. Kami itu kan digontor tahun 99 saya. Begitu saya ke Mesir tahun 2000, tidak pernah berubah pakem saya ketika digontor, belajarnya, speednya, ibadahnya enggak berubah. Bahkan saya tambah. Maka dengan begitu saya jadi bintang di Mesir. Menguasai banyak hal. Ya, maka jaringan itu dibuat, waktunya kadang-kadang lama, maju, mundur, sampai berhasil, sampai mengunci. Nah, maka kalian semuanya ya, 3 strategi itu catat dengan baik. Pada saatnya di kalian membangun pesantren, pada saatnya kamu punya perusahaan, pada saatnya kamu punya sekolah, kamu jadi kiai, kamu jadi apa, 3 strategi ini kamu camkan dengan baik: fisik, SDM, dan jaringan. Terima kasih anak-anakku semuanya. Nanti lanjutkan nanti malam, ini jelang duhur, silakan nanti istirahat, duhur bersama, makan, istirahat, nanti malam kita lanjutkan kuliah umum babak kedua. Ya, tazakah, salah satu yang di luar tazakah, yang di dalam tazakah, yang selatan tazakah, yang di utara manjada, kelas 6 mansaro ala darbi, ya Yahya khudul kitabah. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.